Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Hermalini NIM 190304. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang telah dipelajari dari pertemuan kedua sampai ketujuh. Materi pertama itu ada dasar pemasaran dan wirausaha dan etika pemasaran. Inti dari pemasaran marketing adalah mengidentifikasikan dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial. Memenuhi kebutuhan dengan cara yang menguntungkan, selalu akan ada kebutuhan akan penjualan. Namun, tujuan dari pemasaran adalah membuat penjual berlimpah. Tujuan pemasaran adalah mengetahui dan memahami pelanggan dengan baik sehingga produk atau jasa bisa sesuai dengan kebutuhan sehingga terjual sendiri. Etika pemasaran dalam konteks produk. Produk yang dibuat berguna dan dibutuhkan masyarakat. Produk yang dibuat berpotensi ekonomi atau benefit, produk yang dibuat bernilai tambah tinggi, produk yang dibuat dapat memuaskan masyarakat. Etika pemasaran dalam bentuk konteks harga. Harga diukur dengan kemampuan daya beli masyarakat. Perusahaan mencari margin laba yang layak, harga dibebani kos produksi yang layak. Etika pemasaran dalam konteks atau tempat distribusi. Barang dijamin keamanan dan keutuhannya, konsumen mendapatkan pelayanan cepat dan tepat. Etika pemasaran dalam konteks promosi. Sebagai sarana menyampaikan informasi yang benar dan objektif. Sebagai sarana untuk membangun image positif. Tidak ada unsur memanipulasi atau memperdaya konsumen. Selalu berpedoman pada prinsip-prinsip kejujuran dan tidak mengecewakan konsumen. Cara-cara melakukan promosi dengan etika bisnis. Pengendalian diri, pengembangan tanggung jawab sosial atau social responsibility, mempertahankan jati diri, menciptakan persaingan yang sehat, menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan, menghindari sifat 5K, kata balance, kong kali kong, koneksi, kolusi, dan komisi. Mampu menyatakan yang benar itu benar. Menumbuhkan sikap saling percaya antar golongan, konsekuensi dan konsisten dengan aturan main bersama, memelihara kesepakatan, menguangkan ke dalam hukum positif. 2. Menghadapi pesaing. Pesaing adalah perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan yang sama. Perusahaan tidak boleh menghabiskan seluruh waktu berfokus pada pesaing, melainkan berfokus pada pelanggan. Fokus pada tujuan yaitu memaksimalkan laba, jangka pendek dan panjang. 3. Membangun merek yang kuat dan mengelola komunikasi pribadi. Nama, istilah, tanda, lambang, atau desain, atau kombinasi yang dimaksudkan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa dari salah satu penjual atau kelompok penjual. Mendiferensiasikan mereka dari para pesaing. 1. Peran merek bagi konsumen mengidentifikasikan sumber dan memungkinkan konsumen menuntut tanggung jawab atas kinerja, menyederhanakan pengambilan keputusan, dan mengurangi risiko. Kalau bagi perusahaan, menyederhanakan penanganan dan penelusuran produk, membangun, mengatur catatan persediaan dan akuntansi, perlindungan hukum untuk fitur atau aspek unik produk, loyalitas yang memberikan tingkat permintaan yang aman, serta kesediaan membayar lebih, mengamankan keunggulan kompetitif. 2. Mengelola komunikasi pribadi. Pemasaran langsung atau direct marketing adalah suatu cara pemasaran di mana perusahaan ingin menjalin komunikasi secara langsung dengan konsumen. Strategi ini dianggap efektif karena bisa berinteraksi serta database pelanggan yang juga dapat mengaktifkan komunikasi pemasaran dengan menggunakan berbagai media guna menolong respon konsumen. Saluran yang dapat digunakan: surat langsung, pemasaran katalog, telemarketing, TV interaktif, kios, situs dan web, peralatan bergerak mobile. Manfaat pemasaran langsung. 1. Dapat menjangkau calon pelanggan pada saat yang tepat dan dibaca oleh calon pelanggan yang memiliki prospek. 2. Memungkinkan pemasar menguji media dan pesan alternatif untuk menemukan pendekatan yang paling efektif
dari segi biaya. Yang ketiga, membuat penawaran dan strategi pemasar kurang dapat dilihat pesaing. 4. Dapat mengukur respons terhadap kampanye. Berita dari mulut ke mulut. Aspek kunci jaringan sosial adalah berita dari mulut ke mulut, word of mouth, serta jumlah dan sifat percakapan dan komunikasi antara berbagai pihak. Metode ini sangat efektif untuk bisnis kecil yang di dalamnya pelanggan dapat merasakan hubungan yang lebih pribadi. 4. Merancang dan mengelola. Jasa atau layanan servis adalah sebuah tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan satu pihak kepada pihak yang lain, yang pada intinya tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun. Produksinya dapat atau tidak terkait dengan produk. Kategori bauran jasa. Barang berwujud murni, seperti sabun atau pasta gigi. Barang berwujud yang disertai jasa, seperti industri mobil dan komputer, seperti restoran. Jasa utama disertai barang dan jasa kecil, seperti transportasi. Jasa murni seperti psikoterapi. Konsekuensi, tingginya risiko pembelian jasa. Konsumen jasa biasanya tergantung pada berita dari mulut ke mulut, bukan pada iklan. Konsumen sangat bergantung pada harga, personel, dan penunjuk fisik untuk menilai kualitas. Konsumen sangat setia kepada penyedia jasa yang memuaskan, karena biaya peralihan tinggi. Inersia konsumen membuat penarikan pelanggan dari pesaing menjadi sulit. Karakteristik jasa: tak berwujud, tak terpisahkan, bervariasi, dapat musnah. Strategi pemasaran untuk perusahaan jasa. Tingkat laba, yaitu pemberian layanan berbeda kepada pelanggan. Pelanggan dengan tingkat laba mendapatkan diskon, khusus tawaran promosi, dan banyak layanan khusus. Pelanggan dengan tingkat laba rendah mendapatkan lebih banyak iuran, layanan lebih sedikit, dan pesan suara untuk memproses pertanyaan mereka. Pemasaran biologis untuk jasa. Pemasaran eksternal, pekerjaan persiapan, penetapan harga, dan promosi normal jasa. Pemasaran internal, pelatihan dan pemotivasian karyawan untuk melayani pelanggan dengan baik. Pemasaran interaktif, menggambarkan keahlian karyawan dan melayani kios. Praktik terbaik, manajemen kualitas jasa, konsep strategi, komitmen manajemen puncak, standar tinggi, teknologi swalayan, mengawasi sistem, memuaskan keluhan pelanggan, memuaskan karyawan dan pelanggan sekaligus. 5. Mengelola pedagang eceran grosir dan logistik. Pedagang eceran termasuk semua aktivitas dalam menjual barang atau jasa langsung ke konsumen akhir untuk kebutuhan pribadi dan non-bisnis. Pengecer atau toko eceran retail store adalah semua badan usaha yang volume penjualannya terutama datang dari penjual eceran. Tingkatan layanan. Pengecer memposisikan diri menawarkan satu dari 4 tingkat layanan, yaitu swalayan, memilih sendiri, layanan terbatas, layanan penuh. Kategori usaha eceran non-toko, penjualan langsung. Disebut juga penjualan multilevel dan pemasaran jaringan dengan ratusan perusahaan menjual dari pintu ke pintu atau kegiatan penjualan di rumah. Contoh Amway yang memberi kompetensi persentase penjualan. Pemasaran langsung, yaitu pemasaran surat langsung atau pemasaran jarak jauh atau telemarketing, pemasaran televisi respon langsung dan belanja elektronik dan katalog. Contoh, Amazon.com sebagai situs penjualan online yang sukses. Mesin otomatis menawarkan berbagai barang seperti minuman ringan, kopi, permen, surat kabar, majalah, dan lain-lain di berbagai tempat. Contoh, di Jepang, negara dengan mesin otomatis terbanyak, Coca-Cola memiliki lebih dari 1 juta mesin. Layanan pembelian, yaitu pengecer tanpa toko yang melayani klien tertentu atau biasanya karyawan organisasi yang besar yang ingin membeli dari sejumlah pengecer yang setuju, memberikan diskon sebagai imbalan keanggotaan. Keputusan pemasaran, pasar sasaran, pilihan produk, penggandaan barang, harga, jasa, atmosfer toko, kegiatan dan pengalaman toko, komunikasi, keputusan lokasi. Perbedaan pedagang grosir dengan pengecer. Pedagang grosir tidak perlu memperhatikan promosi, atmosfer, dan lokasi.
transaksi grosir lebih besar eceran. Pemerintahan menangani pedagang grosir dan eceran dengan berbeda berdasarkan peraturan hukum dan pajak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.